Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kananta Manis dari Angkatan 2023 Universitas Pajajaran Perikanan Laut Tropis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan terkait konservasi terumbu karang yang ada di Labuan Bajo seperti yang kita tahu. Tunggu pikir, terima kasih. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Labuan Bajo, nama yang makin sering kita dengar dalam 5 tahun terakhir. Bukan cuma karena komodonya, tapi juga karena lautnya yang biru dan karangnya yang luar biasa indah. Tapi di balik semua promosi itu, ada kenyataan yang mulai mengusik. Laut yang dulunya tenang, sekarang ramai kapal. Karang yang dulunya utuh, sekarang banyak yang patah, bahkan rusak, bahkan terjadi coral bleaching. Kita semua suka wisata, tapi yang jadi masalah adalah ketika wisata dibangun cepat dan lingkungan gak dikasih waktu buat bernafas. Tahu gak, sejak Labuan Bajo dijadikan salah satu dari 10 Bali baru, jumlah wisatawan melonjak drastis dari 111.000 menjadi 256.000 hanya dalam 2 tahun. Tapi sayangnya keindahan bawah lautnya gak tumbuh bareng. Kita semua tahu kalau Indonesia itu punya laut yang luar biasa luasnya. Tapi tahu nggak, di dalamnya ada harta karun ekosistem yang super penting, yaitu terumbu karang. Nah, terumbu karang ini bukan cuma indah buat difoto pada saat snorkeling, tetapi juga menjadi rumahnya jutaan makhluk laut, mulai dari ikan warna-warni, moluska, sampai plankton. Dan mereka ini hidupnya tergantung banget terhadap karang. Terumbu karang seperti apartemen laut, tempat berlindung, tempat makan, tempat berkembang biak. Namun sayangnya, sekarang banyak terumbu karang yang rusak, dan salah satu tempat yang terkena dampaknya adalah Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo ini termasuk surga wisata laut Indonesia loh teman-teman. Dan kenapa Labuan Bajo dia menjadi spesial? Karena wilayah di Labuan Bajo ini termasuk dalam segitiga terumbu karang dunia atau Triangle Coral dengan biodiversitas laut yang super tinggi. Karang di sini bukan cuma indah, tetapi juga berperan vital dalam ekosistem laut Indonesia Timur. Labuan Bajo memang cantik dan indah, tetapi di balik pemandangan yang instagramable itu ada ancaman besar yang mengintai ekosistem bawah lautnya. Salah satunya adalah aktivitas wisata yang tidak ramah lingkungan. Kapal-kapal wisata yang masih buang jangkar sembarangan, menginjak karang, dan membuang limbah ke laut. Akibatnya, terumbu karang menjadi rusak secara fisik. Belum lagi ada kegiatan ilegal kayak seperti jual beli ikan, beli karang hias, pemakaian bom dan racun buat menangkap ikan. Ini membuat destruktif dan membuat karang mati perlahan-lahan. Bahkan menurut data, lebih dari 60% kerusakan terumbu karang di Indonesia disebabkan aktivitas wisata dan perikanan, menurut Guzman 2001. Miris bukan? Dan jangan lupakan dampak perubahan iklim. Pemanasan global membuat laut semakin panas, yang akhirnya membuat karang mengalami bleaching. Karang yang tadinya berwarna-warni bisa berubah menjadi putih pucat, dan ini artinya kehilangan sumber energi dan dapat menyebabkan kematian pada terumbu karang. Berikut strategi konservasi yang akan mulai diterapkan. Yang pertama itu program mooring bay supaya kapal tidak sembarangan membuang jangkar. Kemudian ada juga upaya transplantasi karang, yaitu menempelkan pecahan karang ke substrat supaya bisa membuat terumbu karang yang baru lagi, sehingga menjadi rumah yang baru. Dan ini harus dilakukan proses pemantauan dan monitoring, tidak asal-asalan.
Salah satu upaya yang banyak dilakukan dalam rangka rehabilitasi terumbu karang yang rusak adalah transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan metode perbanyakan koloni karang dengan cara memindahkan pecahan karang dari lokasi tertentu ke media tanam buatan di lokasi yang telah ditentukan. Biasanya, karang yang ditransplantasi diambil dari fragmen karang yang sehat, baik yang berasal dari koloni induk maupun dari pecahan alami akibat ombak atau aktivitas manusia. Fragmen ini biasanya ditempelkan ke substrat buatan seperti rak besi, kerangka semen, atau pipa PVC yang telah disiapkan di dasar laut. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk membantu proses pemulihan ekosistem terumbu karang secara lebih cepat, khususnya di daerah yang mengalami kerusakan parah akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan destruktif, pariwisata yang tidak terkendali maupun perubahan iklim. Keberhasilan transplantasi karang bergantung pada beberapa faktor, di antaranya adalah pemilihan lokasi yang tepat, kualitas air laut, tingkat cahaya matahari, arus laut, serta jenis karang yang digunakan. Proses ini juga memerlukan pemantauan berkala untuk memastikan fragmen karang tetap tumbuh dan tidak tertutup oleh alga ataupun sedimen. Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa regulasi penting yang mendukung konservasi laut seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut-laut kecil serta Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 mengenai penataan kawasan Labuan Bajo dan Flores sebagai destinasi pariwisata prioritas. Namun demikian, regulasi ini masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan tumpang tindih kebijakan antar instansi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penyempurnaan aturan zonasi wilayah laut perlu terus diperkuat demi menjaga keseimbangan antara konservasi dan aktivitas ekonomi. Adapun rekomendasi dan inovasi konservasi yang dapat diterapkan di Labuan Bajo adalah pengembangan sistem pemantauan digital berbasis drone ataupun sensor laut untuk memantau kondisi terumbu karang secara berkala. Labuan Bajo adalah warisan laut Indonesia yang tidak ternilai. Keindahan terumbu karangnya bukan menjadi daya tarik wisata, tetapi juga penopang hidup bagi masyarakat pesisir. Upaya konservasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Hanya dengan pengelolaan yang bijaksana dan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan bahwa ekosistem laut ini akan tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Menjaga laut berarti menjaga masa depan. Terima kasih banyak. Saya Karen Tamaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.